Perkenalkan nama saya Mary Riana, saya seorang entrepreneur, seorang influencer dan juga seorang educator. Dan hari ini saya diminta oleh BNPB untuk membagikan tentang dua kiat-kiat. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa tetap produktif walaupun di rumah saja, dan bagaimana kita juga bisa menggunakan teknologi kiat-kiat mengatur jadwal untuk teleconference dan juga teleworking. Dan hal kedua yang paling penting adalah bagaimana kita juga bisa menjaga harapan dan juga menjaga motivasi, khususnya di saat sulit seperti hari ini. Saya yakin pandemi corona ini mencengkram dunia, bukan hanya Indonesia saja tapi hampir seluruh negara. Dan pemerintah pun juga sudah mengeluarkan himbauan social distancing dan juga hindari kerumunan, minimalisasi interaksi dan juga isolasi diri. Makanya sampai hari ini kita pun pasti selalu dan sering mendengar istilah-istilah saatnya belajar di rumah, saatnya kerja di rumah, saatnya beribadah di rumah. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita semua. Bukan hanya orang-orang yang terinfeksi saja, tapi kita semua yang peduli. Memutuskan untuk tidak keluar bukan berarti terputus dari dunia luar. Tetap beraktivitas walaupun kapasitas terbatas. Nah, jadi sebelum saya membagikan tips-tips dan juga 2 poin penting hari ini, mungkin saya ingin mengajak kalian semua dulu ya. Ini sesuatu yang baru untuk saya karena biasanya kalau saya menyapa atau memberikan inspirasi atau motivasi, itu biasanya saya selalu berhadapan dengan banyak orang. Tapi kali ini saya berhadapan dengan kamera di mana ini ditonton oleh jutaan orang di Indonesia. Tapi saya percaya bahwa energi itu bisa ditularkan. Dan saya selalu percaya kita harus bisa memulai dengan sesuatu yang semangat, yaitu energi. Jadi sekarang saya ingin, kalau saya bilang Indonesia, dimanapun Anda berada, saya ingin Anda semua kepalkan tangan ke udara dan teriak, pasti bisa. Oke? Walaupun saya tidak bisa mendengar secara langsung, tapi saya bisa merasakan bahwa Anda pasti juga semangat. Oke? Kita coba dulu ya. Indonesia pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Thank you. Nah, ada 3 secrets of learning yang saya ingin bagikan. Oke, kenapa 3 hal ini adalah penting dan kenapa 3 hal ini saya ingin membagikan dulu kepada Anda. Karena mungkin Anda berharap bahwa setelah hari ini Anda bisa mendapatkan inspirasi, Anda bisa mendapatkan motivasi, Anda bisa menggunakan hal ini untuk Anda dan itu berguna. Nah, sekarang pertanyaannya berguna atau enggak itu tergantung apakah Anda menggunakannya atau tidak. Oke, jadi 3 poin yang paling penting yang paling di awal dulu saya ingin bilang. Yang pertama itu adalah partisipasi. Oke, nah untuk bisa memaksimalkan waktu yang kita punya hari ini, untuk bisa memaksimalkan hidup kita, yang pertama kita harus partisipasi. Yang saya maksud dengan partisipasi adalah proaktif. Jadi walaupun Anda sekarang di rumah, walaupun mungkin gerakan Anda terbatas, oke, tapi kita masih bisa tetap berpartisipasi. Ya, caranya adalah, ya contohnya sekarang Anda bisa mendengarkan ini lewat streaming. Contohnya Anda juga bisa merespon dengan saya tadi. Intinya jangan biarkan keterbatasan Anda ini membatasi hal-hal yang sebenarnya bisa Anda lakukan. Oke, apa yang Anda berikan itu juga akan Anda dapatkan. Nah, hal kedua yang juga penting, sebelum nanti saya jelaskan tips-tipsnya, itu adalah open mind. Oke, nggak ada gunanya Anda duduk di sini mendengarkan saya berjam-jam, tapi kalau pikiran Anda tertutup. Oke, nggak ada gunanya Anda juga menjalani hidup ini terus-menerus dengan pikiran yang sangat tertutup. Itu nggak akan ada gunanya. Jadi pikiran harus terbuka, siap menerima hal-hal yang baru. Walaupun mungkin hal-hal yang Anda dengarkan, mungkin Anda sudah pernah dengar atau mungkin Anda sudah pernah lakukan. Atau mungkin sesuatu hal yang baru yang berbeda dengan kebiasaan Anda. Ya, tapi di saat seperti ini, ya di mana kita harus beradaptasi, penting untuk kita bisa membuka pikiran itu. Dan yang ketiga, oke, 3 secrets of learning yang ketiga setelah partisipasi, setelah open mind, dan yang ketiga itu adalah action. Oke, action itu yang paling penting karena itulah yang membedakan kenapa ada orang hidupnya berubah ya setelah dia mendapatkan input-input atau mendapatkan materi. Kenapa ada orang yang datang ke sebuah seminar, abis itu hidupnya bisa berubah total, tapi kenapa ada juga orang yang datang ke sebuah seminar, abis itu biasa-biasa aja nggak ada perubahan, padahal semuanya sama, materinya sama, pembicaranya sama, isinya juga sama, yang membedakan adalah action. Oke, apa yang dia lakukan. Semua hal yang akan saya bagikan ini tidak ada gunanya kalau tidak digunakan.
Ingat ya, semua hal ini nggak ada gunanya kalau tidak digunakan. Jangan hanya mencatat saja ya, tapi dipraktekkan. Nah, itu 3 hal yang paling basic dulu sebelum saya membagikan poin-poin penting yang ingin saya bagikan hari ini. Oke, nah jadi saya tahu keadaan sekarang ruang gerak itu pasti terbatas. Untuk itu, satu poin pertama ya tentang teleconference dan juga teleworking. Apa sih tips-tipsnya? Bagaimana kiat-kiat mengatur jadwal teleconference dan teleworking? Oke. Nah, jadi seperti saya bilang, saya sebagai entrepreneur di Mary Riana Group sendiri, kita sudah mulai berhenti beroperasi udah 1 bulan ya dari sejak pembatasan sosial dan juga work from home. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau selama ini biasanya saya meeting dengan anggota tim, kita menyebutnya warrior, ada 100 orang dan kita biasanya meeting. Kalau selama ini Mary Riana Group kita juga ada Mary Riana Learning Center, tempat edukasi. Dan itu ada cabang-cabangnya, tapi kita semua harus stop, berhenti beroperasi dan tidak buka seperti biasanya. Nah, di awal tentu saja itu sesuatu yang sangat tidak nyaman, oke? Tapi kita semua tahu tidak nyaman itu hanya sementara. Kita harus berubah, kita harus beradaptasi. Saya bukan tipe orang yang sebenarnya melakukan teleconference dan menggunakan teknologi di awal, tapi karena saya harus beradaptasi, akhirnya saya mulai belajar. Nah, jadi tips-tipsnya adalah yang pertama, ada 7 poin. Kalau Anda yang ingin mencatat, Anda bisa mencatat. Oke, jadi 7 poin. Yang pertama, sama seperti ketika kita ingin membuat, mengatur meeting jadwal. Yang pertama kita juga harus tentukan tanggal, jam, dan juga agendanya apa. Ya, jadi walaupun ini teleconference, ya dari rumah masing-masing, dari tempat masing-masing. Yang pertama tetap tentukan tanggal berapa. Meeting itu akan diadakan jam berapa, dan yang paling penting agendanya, apa saja yang ingin dibahas. Nah, kenapa penting harus ada agenda? Ya karena kalau misalnya kita tidak memulai dengan hasil akhir, nanti kita udah ngobrol, kita udah ketemuan, tapi akhirnya malah tidak ada conclusion. Oke, jadi harus sesuai dengan poin-poin agendanya seperti apa. Nah, poin yang kedua, oke, setelah kita persiapkan tanggal, jam, dan juga agendanya, yang kedua adalah persiapkan materi. Materi apa yang akan dibahas. Jadi kalau misalnya contohnya kita akan membahas tentang kinerja flowchart, ya berarti kalau misalnya Anda ada bahan, ya Anda sudah siapkan flowchartnya seperti apa. Kalau misalnya ada materi presentasi, jadi semua itu harus bisa disiapkan di awal. Kalau misalnya ada misalnya ingin membahas tentang grafis desain ya yang mungkin ingin diedit bersama atau mungkin ingin ada masukan, jadi semua materi-materi yang akan dibahas itu harus dipersiapkan di awal. Oke, nah itu yang kedua. Nah, yang ketiga, oke, yang harus dipersiapkan juga tips-tipsnya adalah peralatan. Nah, jadi peralatannya ini ada 3 berarti ya peralatannya. Yang pertama adalah hardware. Ya, jadi hardware-nya ini apakah menggunakan laptop, apakah menggunakan PC, apakah menggunakan handphone, ya. Jadi semua dipersiapkan. Dan audionya juga seperti apa. Jadi kalau misalnya apakah membutuhkan mikrofon ekstra, apakah membutuhkan speaker, apakah membutuhkan webcam, ya. Jadi semua harus dipersiapkan dari segi hardware. Yang kedua, jenis peralatan yang kedua adalah software. Nah, jadi software ini, software apa, aplikasi apa yang Anda ingin gunakan? Salah satu hal yang saya syukuri dengan adanya work from home ini, saya jadi mengetahui bahwa banyak banget software-software yang mudah dan user friendly yang bisa digunakan. Ini tergantung ya. Jadi contohnya WhatsApp itu kalau selama ini biasanya saya cuma telepon 1 orang, tapi mungkin sedikit gaptek. Tapi di saat-saat seperti ini saya baru tahu bahwa ternyata WhatsApp itu kita bisa menggunakan untuk group call. Ya, jadi tergantung kepentingannya apa. Jadi kalau misalnya meetingnya itu hanya untuk digunakan secara singkat dan ada poin-poinnya penting saja, ya biasanya saya hanya menggunakan audio call, ya audio call atau enggak group call. Bisa pakai Google Duo juga kalau misalnya orangnya juga tidak terlalu banyak, atau kalau membutuhkan orang lebih, ya jadi kalau sekarang saya menggunakan aplikasi Zoom, itu bisa sampai meeting sampai 100 partisipan bersama di saat yang bersamaan dan juga bisa men-share screen dan itu juga sangat berguna. Oke, jadi siapkan hardware, siapkan software. Softwarenya juga tergantung kebutuhan Anda. Meetingnya ini seberapa lama dan apa konten dan apa isinya. Dan yang ketiga itu adalah jaringan internet pastinya. Pastikan Anda berada di titik-titik yang memang jaringan dan signalnya itu kuat ya sehingga proses teleconference atau teleworking itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, jadi itu poin yang ketiga.
Oke, nah jadi tadi saya bilang ada 7, saya remind lagi. Yang pertama adalah tentukan tanggal, jam, dan agenda. Yang kedua adalah persiapkan materi apa yang nanti akan dibahas. Dan yang ketiga, siapkan peralatan. Nah, yang keempat, setelah kita sudah siapkan peralatan, yang keempat ini adalah siapkan tempat yang nyaman dan kondusif. Untuk apa? Ya untuk Anda melakukan teleconference atau teleworking tersebut. Nah, jadi kalian juga bisa saja mengkomunikasikan itu di rumah. Jadi walaupun di rumah, berarti kalian bisa tahu tempat-tempat mungkin ada ruangan khusus atau mungkin ada meja khusus ya. Jadi dimanapun dan itu dialokasikan supaya tidak terdistract ya dengan orang-orang yang mungkin berada di rumah Anda. Dan yang kelima, pakaian juga harus nyaman dan rapi. Jadi walaupun di rumah aja, kalian juga harus bisa membangun mood sama seperti ketika bekerja di kantor. Jadi pakai pakaian yang cukup rapi, jangan cuma dasteran doang, ya. Jadi itu sangat-sangat mempengaruhi. Dan yang keenam itu adalah time management. Jadi di dalam meeting itu dipastikan ada openingnya berapa lama, mungkin sekitar 5 menit, 10 menit, habis itu ada presentasi, habis itu ada Q&A ya supaya bisa interaktif, setelah itu ada diskusi dan terakhir dilanjutkan dengan conclusion. Ya, dan yang terakhir dari meeting atau teleconference ini tentu saja harus ada call to action. Ya, jadi apa langkah selanjutnya, kapan next meeting. Ya, jadi itu adalah tips-tips dari saya untuk bisa melakukan teleconference dan teleworking secara efektif dan efisien. Nah, hal berikutnya ini mungkin yang saya lebih menurut saya lebih penting untuk disampaikan adalah bukan secara teknikal tapi bagaimana kita bisa membangun motivasi dan harapan khususnya di masa-masa sulit seperti ini. Kalau mungkin selama 1 bulan terakhir kita selalu mendengarkan jaga kesehatan, jaga imun, semua disinfeksi, menggunakan cairan disinfektan, harus pakai masker. Itu memang benar dan itu memang penting. Tapi selain jaga imun, menurut saya kita juga harus paling penting menjaga iman, menjaga harapan, dan yang paling penting juga menjaga pikiran. Menurut saya masker kain saja atau cairan disinfektan itu tidak cukup untuk bisa membuat kita tetap sehat. Kenapa? Karena kalau seperti itu hanya sehat secara jasmani. Tapi bagaimana dengan pikiran kita? Mungkin kita mendengar istilah di rumah saja, ya seringkali kita di rumah saja, kitanya nggak kemana-mana, tapi pikirannya kita yang kemana-mana. Kita mendengarkan berita, kita menonton hal-hal yang mungkin seringkali itu menakutkan, berita-berita, bahkan lebih parah lagi hoax, ya cerita berapa banyak yang sudah menjadi korban dan seterusnya. Dan kalau kita tidak membatasi hal tersebut, itulah yang justru akan membuat kita takut dan virus ketakutan itulah yang akhirnya justru akan melemahkan imun kita dan akhirnya membuat kita situasinya menjadi jauh lebih tidak baik. Jadi jaga imun, jaga iman, jaga pikiran, ya harus tetap optimis. Seperti apa kamu di masa depan itu sangat bergantung dari dengan siapa kamu bergaul, apa yang kamu tonton setiap hari, apa yang kamu dengar setiap hari, apa yang kamu baca setiap hari. Jadi kalau kita sangat hati-hati dengan apa yang masuk ke dalam badan kita, yang kita makan, yang kita pegang, hati-hati juga dengan apa yang masuk ke dalam pikiran, yang Anda baca, yang Anda tonton. Nah, hal yang berikutnya, menurut saya di situasi sekarang ini, jangan protes. Ya, jangan protes, tapi kita harus berproses. Nah, ini juga satu hal yang menurut saya sangat penting gitu. Kita jangan lagi yang namanya protes sana sini. Awalnya mungkin kita pasti kaget ya, karena ini kan sesuatu yang baru. Mungkin ada yang merespon dengan marah, mungkin ada yang merespon dengan panik. Tapi we have to move on gitu. Ini kan sudah 1 bulan lebih. Kita harus maju ke depan dan seperti apa? Jadi jangan protes. Semua orang juga susah, semua orang juga mengalami hal yang sama, tapi kita harus berproses. Saya kasih satu analogi, kalau Anda tahu seekor ulat, seekor ulat itu bertransformasi. Ulat itu harus menjadi kepompong dulu. Ketika ulat itu berada dalam kepompong, itu luar biasa tidak nyaman. Karena biasanya ulat itu mungkin bisa berjalan ke sana ke sini, tapi dia tidak bisa bergerak. Dalam kepompong dia harus diam, dia harus berada dalam situasi yang gelap, ruang geraknya terbatas, ya mungkin dia juga merasa sesak. Dan ketika ulat itu merasa bahwa this is the end, ketika ulat itu merasa bahwa kayaknya hidup saya akan berakhir nih. Tapi justru di saat itulah ulat itu akhirnya berubah menjadi seekor kupu-kupu.
yang luar biasa, yang jauh lebih indah. Dan menurut saya, kita itu seperti ini keadaannya. Mungkin awalnya kita bebas bisa melakukan banyak hal, tapi sekarang seperti ulat yang berada dalam kepompong, kita terbatas, oke? Kita juga merasa tertekan mungkin, tapi again, ini adalah proses yang harus kita lalui supaya setelah semua ini berakhir kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi yang sudah bertransformasi. Oke, saya percaya tidak lama lagi kita pasti akan melewati masa-masa sulit ini. Saya juga percaya bahwa kita pun akan bisa kembali bergandengan tangan, bisa merangkul, bisa berpelukan, bisa merayakan kemenangan. Pesan saya terakhir, Indonesia bisa pulih kembali, Indonesia bisa sehat kembali. Sesulit apapun keadaannya, kita harus tetap punya harapan. Sesulit apapun keadaannya, kita harus tetap bertahan. Sesulit apapun keadaannya, kita harus tetap bisa fokus ke depan dan raih kemenangan itu. Indonesia, kita pasti bisa. Bersama melawan corona, Indonesia pasti bisa.